teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Adaptive Big Morphology of Mollucan Parrots explores how diet specialization leads to microevolutionary change in big size and shape. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas bagaimana perbedaan jenis makanan pada burung nuri Maluku dapat mempengaruhi bentuk dan ukuran paruh mereka melalui proses evolusi mikro. Dalam kelompok 3 ini, saya tidak sendiri, saya Rafa Khairunisa Hidayat bersama dua teman saya yaitu Ihda Mutiara Wardah dan juga Suci Ramandani. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Emik Sudiana MSI. Mari kita mulai pembahasannya. Burung nuri Maluku atau Eos bornea memiliki ukuran tubuh sekitar 31 cm dengan warna tubuh merah. Paruhnya berwarna oranye hingga kuning oranye, kokoh dan melengkung khas paruh burung bengkok. Di sekitar matanya tampak abu-abu gelap dan tanpa bulu, menjadikan semakin khas di kalangan spesies burung paruh bengkok. Nuri Maluku memiliki variasi diet berupa biji-bijian keras, buah berdaging lunak, hingga nektar bunga. Paruh besar dan kuat sangat efektif untuk memecah biji keras, sedangkan paruh yang lebih ramping dan lentur memudahkan untuk mengupas buah. Untuk mengonsumsi nektar, paruh ramping melengkung berpadu dengan lidah berbentuk sikat, memungkinkan mereka menjangkau bagian dalam bunga, memperoleh sumber makanan yang beragam. Variasi bentuk dan ukuran paruh pada nuri Maluku mencerminkan proses mikroevolusi, yaitu perubahan kecil pada populasi akibat tekanan seleksi alam. Individu dengan paruh paling sesuai dengan jenis makanan tertentu memiliki peluang hidup lebih tinggi serta dapat meneruskan gen adaptifnya. Dalam jangka panjang, hal ini memperkuat kecenderungan bentuk paruh tertentu yang adaptif terhadap habitat, sekaligus menunjukkan hubungan erat antara ekologi, perilaku makan, dan evolusi morfologi. Peran dan fungsional paruh pada burung, yang pertama alat utama untuk memperoleh dan juga mengolah makanan, yang kedua digunakan dalam aktivitas merapikan serta merawat bulu, yang ketiga berfungsi sebagai senjata pertahanan dari predator dan juga kompetitor, dan yang terakhir variasi bentuk dan ukuran menentukan efisiensi makan, kesehatan, serta strategi dalam hidup. Yang kedua, ada adaptasi paruh nuri Maluku atau Eos bornea. Yang pertama, paruh besar dan kokoh, efektif untuk memecah biji-bijian keras. Yang kedua, paruh ramping dan panjang, memudahkan menjangkau nektar dan mengupas buah lunak. Yang ketiga, variasi morfologi paruh membuat nuri Maluku fleksibel dalam memilih sumber pakan. Dan yang terakhir, adaptasi paruh menjadi faktor utama dan penting dalam mendukung kelangsungan hidup, keberhasilan beradaptasi di habitat alami. Baik teman-teman, di slide sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai paruh sebagai ciri adaptif dari burung nuri Maluku. Nah, selanjutnya, teman-teman pernah kepikiran nggak sih, kenapa bentuk paruh burung nuri itu kokoh dan juga kuat? Nah, ternyata jawabannya itu ada pada makanan dan juga tekanan yang mereka hadapi untuk bertahan hidup. Nah, di pembahasan selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai spesialisasi pakan dan juga tekanan evolusi, di mana yang pertama ada spesialisasi pakan yang mencakup paruh kuat untuk makanan khusus dari burung nuri Maluku ini. Nah, burung nuri Maluku ini termasuk salah satu spesialis burung pemakan buah-buahan, di mana makanan utamanya itu adalah buah-buahan keras seperti kanarium atau kenari yang hanya bisa dipecahkan oleh paruh yang kuat. Nah, selain makan buah-buahan, mereka juga masih bisa makan serangga. Nah, selanjutnya ada tekanan evolusi, di mana tekanan evolusi ini mencakup ancaman kelangsungan hidup. Nah, tekanan evolusi itu penyebab utamanya itu datang dari aktivitas manusia. Salah satunya yang pertama ada hilangnya habitat. Nah, hilangnya habitat ini itu disebabkan karena penebangan liar yang merusak hutan dan sumber makanan burung nuri Maluku ini. Kemudian yang kedua ada perdagangan ilegal, di mana penangkapan burung nuri Maluku ini masih sering dilakukan. Jadi burung nurinya itu ditangkap dan dijual untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan. Kemudian yang ketiga ada perubahan iklim, di mana perubahan iklim ini mengganggu musim berbuah pohon-pohon yang menjadi makanan utama dari burung nuri Maluku. Baik teman-teman, selanjutnya kita mempelajari mengenai implikasi ekologis dan juga evolusioner.
di mana burung nuri Maluku itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan dua jenis pohon, yakni ada Canarium vulgare dan juga Octomela sumatrana, di mana satu pohon itu menjadi supermarket atau sumber makanan dari burung nuri Maluku ini. Itu ada Canarium vulgare, dan pohon yang kedua itu ada Octomela sumatrana, di mana pohon ini itu dijadikan sebagai rumah untuk tempat mereka bersarang. Jadi hubungan keduanya itu sangat erat, sehingga seringkali menjadi bumerang ketika salah satu pohonnya itu hilang dari populasi dan nantinya akan mengancam populasi burung nuri Maluku ini. Kemudian kembali lagi, kenapa paruh burung nuri Maluku ini bentuknya kuat dan juga kokoh? Nah, ini tuh bukan kebetulan biasa, ini tuh merupakan hasil evolusi, di mana paruh kuatnya itu adalah alat khusus untuk membuka biji-bijian yang keras. Dengan begitu, mereka itu dapat menghindari persaingan makanan yang ketat. Nah, ini itu merupakan salah satu contoh sempurna dari diferensiasi relung. Kemudian, keunikan dari burung nuri Maluku ini itu merupakan produk pulau seram yang terisolasi. Namun sekarang mereka menghadapi tekanan evolusi baru dari manusia, di mana salah satu penyebabnya tadi yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, ada hilangnya hutan dan juga perdagangan ilegal. Nah, tekanan ini itu akan memaksa mereka untuk berubah dengan cepat. Perilaku mereka yang sangat selektif, hanya mau di hutan yang tidak terganggu, itu adalah bentuk pertahanan diri mereka. Nah, apa yang kita lihat sekarang mungkin itu adalah mikroevolusi, yakni proses evolusi kecil-kecilan yang sedang terjadi di depan mata kita. Pilihannya sederhana, terus beradaptasi, atau nantinya burung nuri Maluku ini akan punah. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu tantangan konservasi dan prospek masa depan. Teman-teman, dari apa yang sudah kita bahas tadi, jelas bahwa nuri Maluku atau Eos bornea sedang menghadapi ancaman serius. Hilangnya hutan primer akibat deforestasi dan alih fungsi lahan membuat ketersediaan pakan dan ruang jelajahnya semakin terbatas. Kondisi ini diperparah dengan perubahan iklim yang mengganggu siklus berbunga dan berbuah, sehingga pasokan makanan menjadi tidak stabil dan akhirnya mempengaruhi kemampuan adaptasi paruh mereka. Tidak berhenti di situ, perburuan dan perdagangan satwa liar karena keindahan bulu dan suara khasnya juga menambah tekanan besar bagi populasi di alam. Oleh karena itu, upaya konservasi menjadi sangat penting, meliputi perlindungan habitat, pengendalian perburuan, serta reboisasi. Semua ini bukan hanya untuk menyelamatkan nuri Maluku sebagai spesies, tetapi juga demi menjaga kelestarian ekosistem hutan Maluku dan keberlangsungan proses evolusi alaminya di masa depan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa morfologi paruh nuri Maluku merupakan hasil adaptasi terhadap jenis pakan tertentu, sekaligus bukti proses mikroevolusi yang memperkuat perannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Namun, ancaman dari deforestasi, perdagangan satwa liar, dan perubahan iklim terus menekan populasinya. Karena itu, konservasi habitat, pengendalian perburuan, dan reboisasi bukan hanya langkah penyelamatan spesies, tetapi juga upaya memastikan kelanjutan proses evolusi alami di Maluku. Dengan demikian, keberadaan nuri Maluku bukan sekedar warisan alam, melainkan juga kunci bagi keberlangsungan ekosistem hutan di masa depan. Berikut beberapa referensi yang telah kelompok kami gunakan. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.